Misteri Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citandui yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan Cirahong yang memiliki panjang 202 meter ini merupakan jembatan yang unik karena memiliki dua fungsi. Bagian atas berfungsi sebagai lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah berfungsi sebagai lalu lintas kendaraan. Namun kendaraan yang melintas harus bergantian karena ukuran jembatan yang sempit. Jembatan ini merupakan jalur alternatif dari Tasikmalaya menuju Ciamis lewat Manonjaya dan sebaliknya. Jembatan mulai dibangun oleh Staatspoorwegen pada tahun 1893 yang merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Belanda. Jembatan memiliki konstruksi unik, yaitu besi baja dengan rusuk plat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas. Konstruksi bertingkat seperti jembatan Cirahong adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Di balik keunikan jembatan Cirahong ada sebuah misteri yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat umum tentang awal pembangunan jembatan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur di tanah Jawa ini tidak lepas dari hal-hal mistis, penggunaan sesaji bahkan penggunaan tumbal hingga detik ini masih sering digunakan. Walaupun hal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kabar itu selalu menjadi kasak kusuk di masyarakat. Investigasi retrokognisi mengenai awal pembangunan jembatan Cirahong kami mulai dari rencana pemerintah Belanda, itu ingin membangun jembatan tersebut. Sukasna yang mewakili pihak desa mengatakan pembangunan jembatan kereta juga harus menghubungkan jalur lalu lintas dengan desa sebelah. Ternyata benar, pembangunan jembatan sering mengalami gangguan yang kadang sulit dicerna nalar. Paling sering terjadi adalah gangguan di Sungai Citandui. Mendadak tiba-tiba banjir sehingga sulit untuk memasang pondasi. Sukasna mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang mendiami Sungai Citandui. Diketahui bahwa lokasi yang akan dibangun dihuni oleh sepasang siluman ular besar bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Keduanya menyampaikan kekesalannya karena manusia telah mengganggu wilayah mereka tanpa izin. Sukasna mencoba mediasi agar rencana pembangunan jembatan bisa terlaksana. Mengingat jembatan itu bukan hanya untuk menghubungkan jalur kereta, tapi juga menjadi jalur transportasi yang menghubungkan dengan desa sebelah. Nyai Odah dan Aki Bohang memberi syarat. Mereka tidak akan mengganggu dan berjanji akan menjaga jembatan agar kuat tahan selama ratusan tahun jika ada sepasang pengantin cantik dan tampan yang masih perawan dan perjaka yang bisa diangkat sebagai anak mereka di dalam alam gaib. Mencari sepasang pengantin yang masih gadis dan berjaga bisa dikatakan tidak masuk akal. Sukasna menyampaikan hal tersebut kepada pihak Belanda. Pihak Belanda sebenarnya tidak mempercayai hal-hal gaib, tapi karena mereka punya target harus selesai tepat waktu, apapun dilakukan, termasuk
berupaya dengan cara-cara di luar logika. Begitulah. Kemudian tersiar kabar ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang bernama Sulasna akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang masih satu kampung dengannya bernama Neng Asih. Rencana jahat lalu diatur. Centeng-centeng Belanda sudah dipersiapkan untuk menculik kedua pasangan ini. Akad nikah berlangsung sekitar pukul 9 pagi menjelang sore. Sulasna dijemput para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pimpinan proyek jembatan karena ada hadiah pernikahan yang akan diberikan. Pada waktu itu masyarakat kecil sangat takut dengan centeng dan pihak Belanda. Mereka hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan. Sulasna dan Asih dibawa menuju tempat pengecoran pondasi jembatan. Pondasi jembatan di tengah sungai. Wah, tragis nih guys. Di tengah perjalanan, sikap para centeng berubah menjadi kasar dan kejam. Sulasna dan Asih diikat tangan dan mulut. Mereka sumpal dengan kain. Sulasna dan Asih hanya bisa pasrah dan tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Mereka ditinggal di dasar pondasi dengan kedalaman sekitar 4 meter. Menjelang maghrib, semua bubur rampe dan sesaji di antaranya bunga setaman sudah dipersiapkan dan ditaruh di dasar pondasi. Banyak pekerja tidak tahu bahwa di bawah pondasi ada sepasang pengantin baru, Sulasna dan Asih. Salah satu rekan kerja mereka dan istrinya. Mereka hanya diperintahkan lembur untuk mengecor selagi sungai tidak dalam keadaan banjir. Adonan semen, batu, dan pasir digelontorkan dari atas. Itulah akhir tragis kisah cinta Sulasna dan Asih. Mereka menjadi tumbal pembangunan jembatan Cirahong. Demikian Cirahong. Misteri jembatan Cirahong.